أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Ya, kita terjemahkan dulu ya. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Inna sesungguhnya ad-dina din itu inda di sisi Allahi Allah al-islamu al-islam wa dan ma tidaklah ikhtalafa dia telah berselisih alladzina orang-orang yang utu mereka telah diberi Alkitab illa kecuali min dari ba'di setelah ma apa yang ja'ah dia telah datang hum mereka al ilmu bagian kedengkian baina di antara hum mereka. Wadan man barang siapa yakfur dia akan kafir bi dengan ayat-ayat Allahi Allah fa maka inna sesungguhnya Allah sari'u cepat al-hisabi hisab. Inna dina indallahi al-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Inna sesungguhnya ad-dina itu tidak di sisi Allah al-Islam Badan ma tidaklah ikhtalafa dia telah berselisih alladzina orang-orang yang utuh mereka telah diberi alkitab illa kecuali dari sudah apa yang ja'a dan telah datang ke mereka al-ilmu
ilmu. Kalian kedengkian baina di antara mereka. Dan barang siapa yang dia akan kafir dengan ayat-ayat Allah, maka inna sesungguhnya Allah sari'u cepat al-hisabi perhitungan. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Inna sesungguhnya ad-din itu indah di sisi Allah al-Islamu Islam wa dan tidaklah ikhtalafa dia akan berselisih alladzina orang-orang yang mereka telah diberikan bila kecuali dari ba'di sesudah maka yang dia telah datang untuk mereka ala ilmu bagian kedunian baina di antara mereka wadan man siapa yakfur dia akan kafir dengan ayat Allah bahwa inna sesungguhnya Allah sari'un cepat al-hisabi hisab. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya din di sisi Allah adalah al-Islam dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah apa yang datang kepada mereka ilmu. Kedengkian atau karena kedengkian di antara mereka. Dan barang siapa yang sedang kafir dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya din itu di sisi Allah Islam dan tidaklah dia berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali dari apa-apa yang setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Dan barang siapa dia akan kafir dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya ad-dina itu indah di sisi Allah al-Islamu al-Islam. Sesungguhnya din itu di sisi Allah al-Islam dan tidaklah ia akan berselisih orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab kecuali dari telah apa yang datang pada mereka ilmu kedengkian di antara mereka. Dan barang siapa yang kafir dengan ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah cepat beringat. Ya, baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke berapa kemarin? Ayat 12. Ya, kita lihat ayat 12 ya. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam
Wa bi'sal mihad, kul katakanlah olehmu, lilladina kafaru, kepada orang-orang yang telah kafir, satuhlabuna, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna, dan kalian akan digiring, dikumpulkan, ila jahannam, kepada jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya, ayat ini ya cukup keras, memberi peringatan kepada orang-orang yang telah kafir, dan mengerikan karena langsung dengan sebuah ancaman, satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan dikalahkan dan kalian akan digiring, dikumpulkan kepada jahannam. Kenapa tiba-tiba Allah mengatakan demikian? Sebenarnya bukan tiba-tiba, karena Allah sudah memberi peringatan dengan peringatan yang berkali-kali, peringatan yang terus-menerus, dan mereka tidak menggubris dengan peringatan-peringatan Allah tersebut. Maka akhirnya muncullah sebuah ancaman yang demikian berat, sebagaimana yang juga pernah terjadi pada pengikut-pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah telah menghukum mereka, menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras hukumannya. Jadi hukuman Allah yang keras itu sesungguhnya bukan disebabkan oleh kedzaliman Allah kepada hamba-hambanya, tetapi karena perbuatan hamba-hamba itu sendiri, perbuatan dari manusia sendiri yang telah bermaksiat kepadanya, sehingga Allah pun memberikan hukuman kepadanya. Ada sebuah doa yang sering kita dengar atau mungkin kita ucapkan. Doa ini berupa pengakuan atas kedzaliman diri kita sendiri. Ya. Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini mendolimi diri kami sendiri. Jadi kami, ya, kita ini mendolimi diri kami sendiri. Ya, pengakuan kita akan dosa-dosa kita. Fa illam taghfir lana, maka jika engkau tidak mengampuni kepada kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Doa ini sebenarnya adalah berupa kejujuran kita. Ya. Walaupun tidak disebutkan dengan permohonan, ya, karena doa biasanya kita memohon, ya Allah berikan aku, ya Allah hindarkan aku, ya Allah lindungi aku, ya Allah sayangi aku, dan seterusnya gitu. Ya. Tapi doa ini tidak berupa permohonan, ya, dengan kata-kata yang sifatnya meminta, memohon. Tapi doa ini berupa pengakuan diri kita sendiri atas kedzaliman kita. Ya. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kejujuran kita mengakui akan kesalahan kita yang nantinya akan berakibat pada pengampunan Allah dan rahmatnya, dan itu tentu kita sangat harapkan. Adapun orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mengakui dosanya, tidak mengakui kedolimannya, dan tetap dalam keadaan di mana mereka
membangkang, mereka bermaksiat, maka memang Allah memberi ancaman yang berat sekali. Nah, Fir'aun tidak ujuk-ujuk langsung disiksa oleh Allah. Demikian banyak peringatan yang sudah disampaikan oleh Musa kepadanya. Bahkan Musa minta teman yaitu Harun untuk menyampaikan peringatan kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun tidak mau menggubris peringatan tersebut. Bahkan kedolimannya semakin menjadi-jadi. Ketika Musa memberikan petunjuk akan kebenaran risalahnya, Musa memberi tahu kepada mereka dengan tunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Fir'aun pun tidak bergeming. Bahkan kemaksiatannya semakin menjadi-jadi. Maka wajar jika Allah pun menyiksa. Demikianlah orang-orang kafir tersebut. Tidak ujuk-ujuk Allah memberi ancaman dengan kekalahan dan dikumpulkan di dalam jahanam. Mereka sudah berkali-kali mendapatkan peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Yang secara khusus ayat ini berkenaan dengan kemenangan Rasulullah SAW di dalam perang Badar. Beliau dan sahabat-sahabat berhasil mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam perang Badar tersebut. Dengan kekalahan yang sangat telak dialami orang-orang kafir Quraisy. Yang mana orang-orang kafir Quraisy itu sesungguhnya adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang musyrik di seluruh Jazirah Arab. Mereka mengalami kekalahan yang telak. Maka Rasulullah SAW pun setelah kembali ke Madinah, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Dikumpulkan mereka. Maka beliau katakan, wahai orang-orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam. Sebelum kalian mendapatkan kekalahan seperti yang telah ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy, yaitu dalam perang Badar. Maka orang-orang Yahudi dengan pongahnya, dengan sombongnya menjawab, hai Muhammad, jangan engkau terperdaya oleh dirimu sendiri, karena kamu telah memerangi segolongan orang-orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang kampung yang tidak pandai berperang. Demi Allah, jika berhadapan dengan kami, barulah kamu tahu bahwa kami adalah orang-orang yang ahli di dalam berperang. Jadi kesombongan, kepongkahan mereka, ya, tidak mau melihat fakta, tidak mau melihat pelajaran bahwa kekafiran akan berakibat kepada kebinasaan. Kekafiran akan berakibat kepada kekalahan. Bahkan setelah melihat bukti, kalau kita ibaratkan, Musa menunjukkan bukti mukjizatnya kepada Fir'aun, Fir'aun menolak, tidak bergeming dengan kekafiran. Ya. Demikian juga orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tersebut. Ketika Rasulullah SAW menyebukti bahwa beliau menang, Islam menang melawan kekafiran. Dan ini merupakan sebuah karunia yang besar dari Allah dan menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya pasti menang. Tapi bukti ini tidak cukup membuat mereka beriman. Bukti ini tidak cukup. Dengan kata lain bahwa mukjizat ini tidak mengubah pendirian mereka untuk tetap kafir. Bahkan dengan pongahnya mereka menyebut bahwa Rasulullah terperdaya oleh dirinya sendiri karena berhasil memerangi orang-orang Quraisy. Padahal orang Quraisy ini adalah sebuah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang di seluruh Jazirah Arab. Mereka bisa dikalahkan dengan sangat telak oleh Rasulullah SAW. Nah, mestinya orang mau berpikir, Muhammad dengan kekuatan yang demikian kecil, dengan pasukan yang masih sangat lemah, mampu mengalahkan kekuatan yang besar tersebut, dan ini tidak terjadi kecuali dengan pertolongan Allah.
mestinya ini sudah menjadi pelajaran yang cukup bagi mereka bahwa kebenaran pasti menang, kekafiran pasti kalah. Dan itu barangkali juga akan dijumpai di dalam kasus-kasus yang lain, yang mana Allah banyak sekali memberi peringatan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa akhir dari sebuah kekafiran itu adalah kekalahan. Akhir dari sebuah kemaksiatan itu adalah kekalahan. Akhir dari sebuah pembangkangan itu adalah kekalahan. Dan ini sangat banyak kita jumpai bukti-bukti baik yang disebutkan di dalam kitab Allah maupun realitas di dalam kehidupan kita ini. Maka apakah bukti itu kurang cukup? Apakah bukti itu masih tidak memadai? Maka orang-orang yang berpikir pasti akan mengetahui bahwa itu sudah cukup dan hendaknya kita beriman karena sudah tidak bisa membantah, tidak bisa membela diri. Namun kekafiran mereka membuat mereka menolak untuk tetap beriman. Maka wajar jika Allah akhirnya mengatakan kullil ladzina kafaru satughlabun wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakanlah kepada orang-orang kafir bahwa sesungguhnya ya, kalian akan dikalahkan. Bagaimana mereka akan dikalahkan? Di dalam sejarah kita mengetahui kekalahan yang dialami oleh orang-orang kafir itu ya, nyata di dalam kehidupan dunia ini. Dan lebih nyata lagi nanti di dalam kehidupan akhirat. Kenapa kita katakan bahwa di dalam kehidupan akhirat lebih nyata? Karena iman kita itu menyediakan kita benar-benar yakin, benar-benar paham bahwa akhirat pasti akan terjadi. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Sehingga dalam pandangan iman kita, dalam pandangan hati kita, berita Allah tentang kekalahan mereka dan penggiringan mereka di dalam neraka jahanam pada akhirat itu benar-benar nyata. Nah, mungkin orang dengan pongahnya mengatakan, wong kita belum pernah tahu akhirat. Bagaimana kita berbicara tentang akhirat? Ya, kita memang belum pernah tahu tentang akhirat. Tapi keyakinan kita akan kebenaran berita Allah tidak bisa ya, memalingkan kita kepada makna yang lain. Bahwa itu pasti terjadilah kala mereka. Nah, dan coba kita perhatikan di dalam kekalahan-kekalahan mereka di dunia. Walaupun saat ini kita sedang kalah. Walaupun saat ini kita sedang ditindas. Walaupun saat ini kita berada pada titik terendah dari apa yang pernah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya. Ya, kita berada pada titik terendah. Tapi kita punya bukti. Kita punya sejarah. Sejarah itu menunjukkan bahwa akhir dari peperangan antara kita dan orang kafir, mereka kalah. Ya, sebagian terbunuh di dalam peperangan, sepertinya yang terjadi perang Badar, sekitar 70 orang kafir dengan termasuk di antaranya adalah pemimpin-pemimpin besar mereka tewas. Ya. Kita juga lihat di dalam peperangan-peperangan yang lain yang terjadi setelah itu. Nah, itu menunjukkan kita bahwa mereka benar-benar kalah. Ya. Di dalam sejarah berikutnya, di masa khalifah-khalifah berikutnya, Persia dengan kekuatan yang super itu pun harus kalah. Romawi dengan kekuatan yang super juga harus kalah. Nah, kekalahan-kekalahan ini adalah bukti bahwa sesungguhnya kekuatan itu bukan berasal dari kita. Kekuatan itu berasal dari Zat yang Maha Kuat, yang Dia akan turunkan kekuatannya untuk menolong kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam
membela dinnya. Kita tidak mampu mengalahkan mereka, tapi kita punya yang kita andalkan untuk bisa mengalahkan mereka. Sebagian terbunuh di dalam peperangan, sebagian di antara mereka ditawan setelah peperangan usai, dan sebagian mereka harus tunduk kepada kekuasaan Islam sebagai kaum ahli dhimah yang padanya dibebankan jizyah, ya, dan mereka hidup di dalam Islam dalam kondisi yang aman. Nah, itu terjadi di masa-masa sebelum kita. Sehingga kejayaan kaum muslimin yang semacam itu, ya, ini mesti akan terjadi kembali. Dari mana kita tahu bahwa itu akan terjadi kembali? Nah, coba perhatikan kepada ayat tersebut. Qul lilladzina kafaru satughlabuna. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan. Kata akan ini menunjukkan kepada sesuatu yang belum terjadi. Walaupun itu terjadi, akan terjadi terus seperti ini. Ya. Ini menunjukkan kepada saat ketika ayat itu diturunkan dan terus satu gelabunya berlangsung terus. Ya, walaupun secara sunatullahnya, ya, yang disebut peperangan itu memang memungkinkan untuk terjadi kalah dan menang, dan itu wajar. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius tentang peperangan yang terjadi antara Rasulullah SAW bersama sahabat melawan orang-orang Quraisy, menunjukkan hal yang sama. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang terjadi perjanjian di antara mereka. Tetapi satu gelabuna mereka akan dikalahkan. Jadi kalau kita baca ayat ini, ya, masa itu akan terus berlangsung. Mereka akan dikalahkan, mereka akan dikalahkan. Nah, jadi untuk memperkuat keyakinan kita, baca terus ayat ini. Kita akan tahu mereka akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan. Nah, dan ini akan terus terjadi bahwa kekalahan itu akan mereka alami. Dan kita tidak perlu pesimis. Walaupun pada titik kita kali ini, kita berada pada titik yang terendah, nah, di dalam sejarah kaum muslimin ini. Tapi optimisme kita ini tidak pernah hilang. Tidak pernah kita berputus asa di dalam perjuangan tersebut. Walaupun seandainya saat ini kita hanya hidup sendirian. Tapi Allah tidak akan memadamkan cahayanya. Allah pasti akan terus menghidupkan cahayanya. Ya, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Wa tuhsyaruna, dan mereka akan digiring kepada api jahanam. Nah, ini juga demikian. Ya. Dan wa tuhsyaruna ila jahannam ini lebih nyata lagi. Karena hari itu ada hari yang la raiba fih. Kita tidak akan mungkin bisa mengingkarinya. Keyakinan kita terhadap hari itu keyakinan yang lebih jelas daripada terbitnya matahari di siang hari. Lebih nyata. Ya. Dan itu hati kita nggak akan bisa memungkiri walau sedikit pun. Dan kita harus ingat bahwa adab jahannam, siksa jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya, dan kita wajib untuk menjauhinya. Ya, dengan apa ya? Dengan iman. Ya, dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata. Sungguh ada bagi kalian ayat di dalam dua golongan yang bertemu. Ya, ada dua golongan yang bertemu. Siapakah golongan-golongan tersebut? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu golongan dia berperang di jalan Allah.
Ya, siapa orang yang berperang di jalan Allah itu? Ya tentunya orang-orang yang beriman. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Rasulullah SAW sendiri bersama para sahabat-sahabat yang telah tercatat di dalam sejarah melakukan lebih dari 77 kali peperangan. Itu satu golongan. Ya. Golongan nabi-nabi terdahulu juga ada yang berperang, seperti Nabi Daud. Ya. Golongan pengikut nabi-nabi yang lain juga banyak yang terlibat di dalam peperangan. Itu satu golongan. Golongan yang berperang di jalan Allah. Nabi SAW beserta para sahabat-sahabat. Ya. Nabi sebelumnya juga ada yang seperti itu. Mereka berperang ya, di jalan Allah. Bagaimana mereka berperang di jalan Allah? Ya berperang karena perintah Allah. Kenapa ada peperangan? Ya karena ada perintah Allah. Jika nggak ada perintah Allah ya kita nggak akan berperang. Karena pada dasarnya peperangan bukan sesuatu yang menyenangkan. Peperangan bukan sesuatu yang menggembirakan. Karena di dalam peperangan yang ada itu adalah musibah. Ada yang terluka, ada yang terbunuh, ya. Ada yang tertawan. Ya. Dan membunuh tentu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang menyenangkan. Ya siapapun yang kita bunuh tentu kita tidak membunuh dengan sangat bahagia. Kita tidak membunuh dengan sangat gembira. Membunuhnya karena terpaksa harus dibunuh. Bukan karena ambisi kita untuk membunuh, tetapi karena ada perintah Allah. Nah, kenapa Allah perintahkan demikian? Allah yang menciptakan, Allah pula yang berhak untuk mematikan. Dan ketika kita diperintahkan oleh Allah, ya kita jalankan. Kalau kita nggak jalankan, ya kita yang disalahkan. Karena memang kita tugasnya adalah menjalankan perintah Allah. Nah, satu golongan berperang di jalan Allah. Perangnya karena apa? Ya karena perintah Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah. Mangqatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Nah, ini satu hal yang berat. Karena tidak ada orang yang suka berperang tersebut. Ya. Hanya karena perintah Allah lah itu bisa terjadi. Wa ukhra kafirati. Dan golongan yang lain adalah orang-orang kafir. Golongan lain adalah mereka yang kafir, orang kafir. Ya raunahum mislaihim ra'yal ain. Mereka melihat mereka melihat mereka dua kali mereka dengan penglihatan mata kepala. Mereka melihat mereka. Ya. Siapa mereka yang pertama dan siapa mereka yang kedua? Ya. Jika kita lihat urutannya di situ, mereka yang pertama dan mereka yang kedua. Mereka yang pertama urutannya adalah fi'atun tuqatilu fisabilillah. Mereka yang kedua adalah kafiratun. Ya raunahum, ya, orang yang berperang di jalan Allah melihat mereka, yaitu orang kafir, mislaihim, jumlahnya dua kali mereka. Mereka kembali kepada orang yang pertama tadi, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Royal ain dengan penglihatan mata kepala. Jadi, ya, orang yang berperang di jalan Allah itu melihat orang kafir, jumlahnya dua kali mereka. Besar sekali. Nah, itu bayangkan jika itu terjadi pada perang Badar. Jumlah aslinya saja sudah menakutkan. Jumlah aslinya sudah berjumlah 3 kali mereka.
Jika mereka melihat orang kafir 2 kali mereka, jumlah orang kafir malah menjadi 6 kali mereka itu. Ya. Nah, jika kata mereka itu kita kembalikan pada orang yang berperang di jalan Allah di awalnya. Tapi jika kata mereka itu dikembalikan pada orang kafir lebih dulu, maka akan menjadi mereka orang kafir melihat mereka orang yang berperang di jalan Allah 2 kali mereka. 2 kali orang-orang kafir itu. Sehingga jika orang kafir itu jumlahnya 1.000 orang, orang muslimin jumlahnya 300-an orang, maka menurut penglihatan orang kafir, jumlah orang-orang yang berperang di jalan Allah itu 2 kali mereka, yaitu 2.000 orang. Ya, mana yang tepat untuk memahami ayat ini? Jadi kalau menurut ana kedua-duanya bisa dipakai itu. Ya, kedua-duanya bisa dipakai. Baik kata mereka yang pertama itu tertuju pada orang-orang berjuang di jalan Allah maupun tertuju orang kafir bisa dipakai. Kenapa? Karena wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Bagi orang-orang yang beriman, jumlah tidak berpengaruh terhadap kekuatan iman mereka. Berapapun jumlah mereka tidak berpengaruh. Kenapa? Keimanan mereka akan pertolongan Allah. Jadi keimanan mereka akan pertolongan Allah itu akan sampai pada mereka, tidak membuat mereka menjadi lemah. Walaupun seandainya orang kafir jumlah lebih dari mereka, itu pun tidak membuat mereka lemah. Nah, jadi kata mereka ini bisa kita pahami dengan bermacam-macam golongan itu. Bisa golongan kaum muslimin, bisa orang kafir. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak? Ya. Di antara fi'ah golongan yang kecil akan mengalahkan kepada fi'ah golongan yang besar. Ya, dengan izin Allah. Nah, ini kita ambil pelajaran yang sangat penting di sini, ya, bahwa sesungguhnya penentu dari kemenangan itu sesungguhnya bukanlah berapa besar jumlah kekuatan kita, berapa kuat jumlah dan macam serta teknologi di dalam persenjataan kita. Tetapi penentu kemenangan itu sesungguhnya adalah nasrullah, pertolongan dari Allah. Dan wallahu yu'ayyidu binasrihi, dan Allah akan memperkuat, menolong dengan pertolongannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, maka sungguhnya peperang itu sungguhnya adalah keimanan. Jadi bukan bertemunya pedang dengan pedang, bukan bertemunya persenjataan mukmin dengan persenjataan musuh, tapi peperangan sungguhnya adalah peperangan di dalam hal iman. Seberapa kuat iman kita, ya, keyakinan kita akan perintah Allah dan akan janji Allah. Ya, dengan tanpa perlu kita mempertimbangkan macam-macam. Bayangkan di dalam pertimbangan Nabi Nuh melawan orang-orang kafir yang menentang beliau sangat tidak mungkin. Bagaimana Nuh akan mengalahkan kaumnya yang diantaranya adalah malaul kafirina min qaum, pemimpin-pemimpin orang kafir di dalam kaumnya. Pertimbangan Nabi Nuh ya nggak mungkin. Melawan mereka mustahil. Tapi yang dilupakan oleh mereka adalah bahwa tentara Allah bukan hanya dari kalangan manusia. Allah punya tentara yang lain dari manusia. Ternyata tentara Allah yang berupa air mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat telak dan tidak bisa berkutik melawan musuh Allah tersebut.
Ya. Kita lihat juga bahwa di dalam perang Khandaq, ketika pasukan Ahzab, yaitu pasukan sekutu yang dipimpin oleh Quraisy, menyerang Madinah, dan tidak ada jalan lain bagi Madinah untuk lepas dari kebinasaan saat itu kecuali dengan menggali parit. Dan ketika parit sudah digali pun permasalahan lain muncul. Benar, musuh tertahan di seberang parit, tidak bisa menyerang masuk ke Madinah. Tapi permasalahan lain muncul, yaitu persediaan bahan makanan menipis bahkan habis di Madinah. Sehingga ibaratnya tanpa terjadi peperangan, hanya menunggu hari saja akan dijumpai kaum muslimin akan berguguran karena kelaparan. Seluruh tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya perdagangan antara Madinah dan luar sudah diembargo. Sehingga satu-satunya jalan yang mengandalkan persediaan makan yang ada di situ saja. Dan ternyata sudah habis juga. Sehingga sesungguhnya kekuatan kafir sudah menang berkali-kali di situ. Dari jumlah pasukan jelas mereka menang, ya. Persediaan bahan makanan mereka menang, bahkan dengan tanpa peperangan Madinah pasti akan mereka kuasai. Tapi mereka lupa bahwa tentara Allah bukan hanya yang tinggal di Madinah itu. Allah punya tentara lain yang tidak mereka ketahui, yang tidak mereka sadari. Siapakah tentara itu? Ternyata Badai Gurun, ya, datang dengan menyerang mereka dengan serangan yang sangat dahsyat, dan mereka pun tidak mampu melawannya. Hancur berantakan, melarikan diri dengan meninggalkan semua yang mereka bawa, ya, ditinggalkan. Dan itu contoh sebuah kemenangan. Ternyata tidak didasari oleh, ya, kemampuan, kekuatan, sumber daya, strategi, taktik yang kita miliki. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Inilah pelajaran yang penting. Allah akan menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi ikhwan fillah rahmatullah, tugas kita itu hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya. Di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan itu bisa jadi kita gugur di tengah jalan. Belum sampai tujuannya kita gugur. Belum sampai pada kemenangan kita sudah gugur. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Gugur dimanapun, pada titik apapun, bukanlah kerugian bagi kita. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Bahkan kalau kita lihat itu, nah, di masa Rasulullah SAW, Yasir dan Sumayyah itu belum apa-apa sudah gugur duluan. Ya nggak ada masalah. Ya. Belum ada peperangan sudah gugur duluan. Dan juga banyak lagi yang belum menyaksikan kemenangan kemudian gugur. Itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Sesungguhnya yang berperang adalah iman kita. Ya. Yang penting iman kita tidak kalah. Sehingga kematian kita dimanapun titiknya itu nggak masalah selama iman kita tetap menang. Ya. Maka sesungguhnya peperangan sesungguhnya itu adalah peperangan karena iman ini, bukan karena senjata. Senjata itu adalah perkara yang sifatnya duniawiah belaka, yang bisa jadi satu kali unggul, satu kali lemah, yang bisa jadi unggul tetapi nggak berfungsi, dan macam-macam hal yang berkenaan dengan dunia. Tapi yang lebih hakiki dari semua itu adalah iman. Ya, iman, yakin dengan
perintah Allah sehingga kita jalankan perintahnya, dan iman juga yakin dengan pertolongan Allah. Nah, itulah yang kita harapkan. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, sungguh ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan, orang-orang yang mempunyai penglihatan, yaitu penglihatan hati. Ya, maka ifabidhamakullah, ya, kita sebagai orang yang beriman, ya, dan salah satu bukti keimanan kita itu kita mestinya minta tolong anak-anak kalau di depan itu, kalau di depan anak-anak ya, ya, ya. Jadi sebagai bukti dari keimanan kita, ya, kita ini punya tugas, punya kewajiban. Ya. Kewajiban dan tugas kita itu menjalankan perintah Allah. Nah, perintah Allah yang mana? Ya, semua perintah Allah, mana yang sudah sampai kepada kita dijalankan. Itu tugas kita. Dan kita pasti berhadapan dengan yang selain itu. Nah, kepastian itu tidak bisa kita tolak, pasti akan berhadapan dengan selain itu. Maka di dalam berhadapan dengan mereka itu, kita yakin pula dengan janji pertolongan Allah tersebut. Dan kalau Allah memberi pertolongan, maka semua yang akan mengalahkan kita atau semua yang musuh kita tidak akan berkutik sedikit pun. Ya, kurang banyak apa contoh yang sudah terjadi di dalam kehidupan manusia ini, mulai dari kisah yang disebutkan oleh Al-Quran tentang nabi-nabi yang terdahulu, hingga Nabi Musa. Ini menjadi sebuah contoh yang sangat bagus bagi kita, bagaimana Musa bisa mengalahkan Fir'aun. Ya, tidak mungkin secara logika akal kita. Musa bukan seorang penguasa, bukan seorang raja. Musa juga bukan orang yang mempunyai pasukan, ya, atau seorang jenderal yang punya pasukan. Dan Musa juga tidak punya persenjataan. Sangat kontras dengan keadaan Fir'aun, di mana dia punya segalanya. Kerajaan dia punya, pasukan yang kuat dia punya, persenjataan dia punya, rakyat banyak punya, harta yang banyak punya. Kalau dihadapkan antara Musa dengan Fir'aun, ya pasti kekalahan terjadi pada Musa. Tapi kenapa Musa akhirnya menang? Ya, karena pertolongan Allah, bukan karena dengan melawan Fir'aun, tetapi Allah menurunkan lawan yang sebanding, yang bisa mengalahkan Fir'aun, yaitu air laut. Ya. Tugas Musa hanya jalankan saja perintah Allah, bawa Bani Israel keluar dari situ. Maka dibawa oleh Musa. Ya. Setelah sampai pada titik di mana Musa tidak bisa mengelak dari pengejaran Fir'aun, dan Musa sudah mulai bingung, Bani Israel yang mereka ajak sudah protes, gara-gara kamu sehingga kami mengalami yang seperti ini. Jika tidak atas perintahmu, kami masih aman-aman saja di sana. Sementara di depan air laut siap untuk menenggelamkan mereka, sedangkan dari belakang Fir'aun dan tentara-tentaranya siap untuk membantai mereka. Apakah Musa menyerah? Ya tidak. Apa yang harus dilakukan Musa? Ya nggak tahu juga. Apa yang harus dilakukan? Mau melawan, mau maju? Nggak bisa. Yang dilakukan Musa adalah menjalankan perintah Allah tersebut. Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke laut, ya dilakukan itu. Walaupun mungkin akan ditertawakan oleh Bani Israel itu. Ya, mungkin akan ditertawakan. Menghadapi musuh kok malah memukul air laut. Nah, kita juga demikian. Menghadapi musuh gimana caranya? Wong kita nggak punya pasukan, kita nggak punya senjata, kita nggak punya kekuatan. Ya, jalankan saja perintah Allah. Allah perintahkan sholat, ya sholat. Ya. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, ya berbuat baik. Ya.
Allah kita perintahkan kita zakat, ya zakat. Ya jalankan saja perintah Allah. Terjadi atau tidak terjadi peperangan itu ya desainnya bukan dari kita. Nah, desainnya dari Allah. Nah, jadi cukuplah kita tunduk ya dengan perintah-perintah Allah tersebut. Maka jika Allah menghendaki, Allah pun akan memberikan kemenangan. Jika Allah menghendaki, ya mungkin bukan kemenangan dunia yang kita dapatkan, tetapi kemenangan di hari akhirat pasti kita dapatkan dengan catatan di dalam perang iman itu kita menang. Jadi jangan sampai iman kita kalah, jangan sampai iman kita lemah di dalam menghadapi segala hal, segala sesuatu. Ya, baik.